Saya bersyukur atas ini, Ayah. Dan saya juga bersyukur karena saya sudah mengetahui bahwasanya Dewi sudah memiliki adik. Nah, betul. Kita berkenan silakan berkunjung ke rumah. Siapa dik namanya dik? Sesegera mungkin saya akan menyempatkannya, Ayah. Reski. Resi. Viral itu namanya. Gon jembar gon. Adik Resi. Ada Resi. Ah, jen. Awas pojok. Nggih celi. Ada keperluan apa ini? Mas Bobo, ini Mas Bobo. Bingung loh. Hah? Ya udah sama kamu dik. Kamu geser sih, kamu geser. Bingung loh, Bo. Saya bingung. Sebelumnya mohon maaf. Mohon maaf Maju dik. menyela perkataan Tuhan. Ayah, jangan anggap Dewi ini lebih berharga dari Ayah. Jangan rendahkan diri Ayah di hadapan Dewi. Kalian raksa, Bang. Hah? Saya takut Dewi menjadi putri yang terhormat karena ini. Tidak seperti itu, Dewi. Cuma saya merasa gimana gitu loh. Lama banget ya dik ya. Bingung mau ngomong juga mau ngomong apa gitu. Saya mendengar kabar Dewi baik-baik saja itu sudah senang gitu, sudah bangga. Aduh, Jan. Terima kasih, Ayah. Ya Allah. Dan saya tidak bisa berbicara lebih banyak kata lagi karena datangnya Dewi ke tempat ini membawa sebuah kabar yang penting. Yang pertama, mungkin kabar ini termasuk kabar buruk, yaitu Tuan Patih Darmawulu ditemukan dalam keadaan yang bisa dikatakan mengenaskan. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Sehingga tidak dapat melanjutkan peperangan ini. Hah? Subhanallah. Maka dari itu, pasukan kita tidak memiliki pemimpin yang tetap. Aduh. Gimana ya? Dan bukan atas keinginan Dewi. Eyang Prabu memandatkan kepada Dewi sebuah kepemimpinan untuk mewakilkan kepemimpinan Tuan Patih Darmawulu. Saya datang ke tempat ini sekaligus untuk meminta izin kepada kalian. Apakah kalian menyetujui apa yang dimandatkan kepada Dewi dari Eyang Prabu? Jika Eyang Prabu berkata seperti itu, kami ngikut saja ya. Apa yang iya Apa yang terbaik. Dan sekarang bagaimana keadaan Eyang Prabu? Untuk Tuan Patih Darmawulu saat ini masih dalam keadaan yang buruk dan masih ditangani oleh makhluk-makhluk yang berkepentingan di dalamnya. Kita hanya tinggal menunggu kabar keadaan Patih Darmawulu dari pasukan yang sedang mengurus beliau. Baiklah, Dewi. Tadi saya juga bertemu dengan Ramanda Bilo. Oh ya, Alhamdulillah Ramanda Bilo sudah baik. Romo bu. Ya Romo ya. Romo Bilo. Sudah baik. Cuma dia lagi ada urusan di kerajaan sehingga tidak bisa ikut andil dalam peperangan ini, cuma mengirimkan beberapa pasukannya. Andai saja Jembarkon tadi datangnya tadi bisa ketemu langsung ya. Mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk kami berjumpa. Allah telah mengatur segalanya dengan segala kebaikan di dalamnya. Baik Dewi, apakah ada sesuatu yang akan Dewi sampaikan terkait Mas Gana? Di sini kami sangat bingung. Dewi sendiri belum berpengalaman dalam peperangan. Dewi akan lakukan dan berikan keputusan yang menurut Dewi sebijak mungkin dan sebaik mungkin. Jika Dewi melakukan kesalahan, saya berharap kalian semua untuk menegur Dewi. Saya akan mengurus pasukan utama terlebih dahulu. Pasukan yang sebelumnya dipimpin oleh Patih Darmawulu untuk kepentingan pencarian Tuan Danau. Sekalian itu bu dikasih kabar kondisi yang Sarif bu. Oh ya Dewi, ini ada kabar yang mungkin Dewi sendiri sudah tahu. Yang Sarif ini
Nah gimana saya sendiri semut ya kayak teman. bingung Dewi. Yang saya itu emosinya sekarang meluap-luap dan energi yang dikeluarkan sangat besar. Nanti akan coba Dewi arahkan seperti apa baiknya. Semoga dengan ilmu yang Dewi pelajari di sana bisa bermanfaat di sini. Amin, amin ya Allah. Kepada Romo Bilo saja yang Syarif ini sedikit gimana dikomongnya juga. Intinya Eyang Syarif sekarang tidak bisa mengontrol emosinya. Patih dan Mangulung Eyang Syarif marahi. Sempat bertarung malah ya tiga. Eyang Syarif juga marahi Ya mungkin karena rasa sayangnya kepada Mas Gana ya. Mas Galang sehingga menjadikan yang saya seperti itu. Ya semoga saja dengan Dewi bisa menemui Eyang Syarif bisa meredakan emosinya. Akan Dewi coba, dan kemudian tidak ada sedikit pun hak dari kita untuk menghakimi atas apa yang dirasakannya. Di sini bolehkah Dewi memberikan sebuah perintah terhadap kalian tanpa mengurangi rasa hormat? Silahkan Dewi, silahkan. Siap. Mungkin akan lebih baik jika ayahanda dan saudara-saudara semua untuk segera mencari keberadaan lorong yang dimaksud. Saya mendengar kabar bahwasanya terakhir dilihat Tuan Ganang itu dibawa ke sebuah lorong. Di sini masih menjadi pertanyaan, apakah itu lorong yang dibuat dalam bentuk goib atau lorong dalam bentuk nyata di dunia manusia. Baiklah, Dewi. Mungkin ayahanda dan rekan-rekan semua bisa mengutamakan itu terlebih dahulu, sehingga kita dapat menembus benteng dan kemudian mendapatkan kabar keberadaan Tuan Ganang. Itu yang saya pikirkan bersama teman-teman Dewi. Kemarin juga Ludraksa menyampaikan hal seperti itu karena satu-satunya makhluk yang melihat kejadian itu secara langsung ya Pak Marcel. Iya. Di situ Ludraksa menceritakan bahwasanya sebelum Mas Ganang dibawa atau diculik itu Mas Ganang sebelum kejadian ledakan ya, Mas Ganang itu sempat meninggalkan pedang yang dititipkan Mas Ganang oleh Patih untuk meninggalkan suatu jejak. Di sini kami sedang mencari lorong itu, menyusuri kan, tapi saya belum tahu letaknya di mana. Dan hutan ini juga luas ya. Dan saya kabarkan sebuah kabar penting. Selain Dewi, semua murid dari Eyang Prabu diturunkan dalam peperangan ini. Semua, saya katakan demikian. Dan Eyang Prabu tidak hentinya berdoa serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan doanya pula kemenangan akan segera kita dapatkan. Amin ya Allah. Amin. Berarti seperti Argakara, Ardopa juga turun tangan. Turun semua, termasuk Pucuk dan Amin. Amin. Mungkin saja keberadaannya jauh dari tempat ini sehingga kalian belum bisa merasakan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa Dewi sampaikan. Dewi harus segera mengambil alih kepemimpinan. Baik, terima kasih atas kehadiran Dewi. Mohon maaf tadi saya sedikit kaget karena saya sendiri belum melihat wujud Dewi secara langsung. Ini namanya Menjadi suatu bantuan. Ini Popo. Tuan, mohon maaf bila nanti Dewi mengutus makhluk untuk menemui Tuan, untuk menyampaikan pesan Dewi terhadap Tuan. Itu bukan berarti Dewi merendahkan Tuan. Baik. Tuan, Om. Panggil saja Om aja nggak masalah ini. Iya betul. Pompo. Baiklah, Ya Dewi. intinya buat Dewi jaga diri baik-baik, hati-hati, jangan gegabah mengambil keputusan, pikirkan matang-matang, jangan mengambil keputusan dalam kondisi emosi ya. Baiklah ayahandaku. Dewi pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dik, doa restumu Dik, harus kuat Dik itu Dik.
Subhanallah. Aku senang hati. Oh, Alhamdulillah. ini benar-benar luar biasa, Bu. Ya saya terharu iya. Jembarkon sampai turun loh, nggak kayak biasa. Ini kan genting banget loh. Ini kita Ini kondisi pati itu bagaimana? Nah, ditambah kondisi Patih tadi Jembarkon menyampaikan kondisi mengenaskan. Yang Bagaimana ini? Yang pertama saya senang Jembarkon bertemu sama Diki. Mas, Patih gimana Mas? Sekarang gimana? Nggak tahu tuh ini tadi Dewi Jembarkon mengatakan Dewi Manuta. dia menggantikan Dewi Manuta ini menggantikan Pati dan memulung pati. Lah ini amanah langsung dari yang Prabu loh. Berarti kan genting banget. Wis, mending tadi kan disebutin sama itu Bu. Ya, pokoknya kita fokus dulu mencari lorongnya itu. lorong. Bagaimanapun Mbak kita. Pokoknya kita jangan pulang dulu, langsung kita cari aja ya. Lorong. Bismillahirrahmanirrahim.